Bismillahirrahmanirrahim. Forum bersama membangun Tangerang Selatan tahun 2021. Pokok-pokok pikiran menjaga marwah cita-cita pembangunan Tangsel. Merefleksi saat awal pemekaran daerah baru digagas yang kemudian kita sebut Kota Tangerang Selatan. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Mereka berharap bisa bekerja dalam pemerintahan, PNS atau TKS. Karena saat itu formasi sangat terbuka dan dibutuhkan ekspektasi lain. Ketika Tangsel ini tumbuh dan berkembang, akan terbuka juga kesempatan bekerja pada lembaga swasta atau peluang berusaha yang juga dipastikan akan dengan sendirinya terbuka lebar. Ekspektasi itu akhirnya hanya harapan semata terjadi konflik antara elit di pemerintahan ketika terjadi transisi pemerintahan dari pemerintah induk dengan pemerintah provinsi, sehingga imbasnya kepada masyarakat Tangerang Selatan, termasuk di dalamnya para penggiat dan pelopor pejuang pemekaran wilayah sampai saat ini tidak ada apresiasi, bahkan cenderung keberadaannya tidak diharapkan lagi. Peluang kerja justru diisi oleh banyak warga masyarakat daerah lain, sementara warga Tangerang Selatan sendiri cenderung tersisih. Dan banyak kasus-kasus lain yang seolah menutup kesempatan masyarakat Tangerang Selatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Tangerang Selatan. Setelah 13 tahun kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom sendiri, perlu adanya gagasan dan ide baru yang lebih inovatif, yang lagi-lagi harus dijaga. Cita-citanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat kota Tangerang Selatan, bukan untuk masyarakat daerah lain. Forum bersama membangun Tangerang Selatan format, bagaimana awal dibentuknya adalah untuk menjaga marwah dan cita-cita pembangunan kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, dengan kepemimpinan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Binyamin Dapni, Format merasa perlu memberikan pokok-pokok pikiran sebagai sumbangsi pemikiran Format untuk pembangunan Tangerang Selatan yang sama-sama kita cintai. Pokok-pokok pikiran hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik terkait potret Kota Tangerang bahwa pendapatan per kapita Kota Tangerang adalah sebesar 45,87 pada 2020, sedangkan APBD di tahun 2021 sebesar 3,273 triliun. Sedangkan pendapatan daerah regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku Tangerang Selatan mengalami penurunan sebesar 0,29 triliun menjadi 82,55 triliun pada tahun 2020. Indeks pembangunan manusia IPM sebesar 81,36, tingkat kemiskinan sebesar indeks sebesar 2,29% di atas rata-rata nasional, dan jumlah pengangguran sebesar 8,48%. Angka ini cenderung naik jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 4,79. Infrastruktur berdasarkan data Kota Tangerang Selatan dalam angka panjang jalan berdasarkan tingkat kewenangan adalah 9,81 km, untuk jalan nasional 51,613 km, jalan provinsi dan 84,68 km, untuk jalan kota. Pembangunan luas dan infrastruktur jalan tidak mampu mengimbangi tingkat pertambahan penduduk yang secara otomatis menambah kepadatan kendaraan bermotor. Aset daerah hasil pemekaran berdasarkan data dari bidang aset Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD Kota Tangerang Selatan yang dipublikasikan ke media, total nilai aset yang berasal dari Kabupaten Tangerang senilai total 1,3 triliun. Aset tersebut berupa aset tanah senilai 789 miliar, aset peralatan dan mesin senilai 54 miliar, aset gedung dan bangunan senilai 256 miliar, aset jalan irigasi dan jaringan senilai 230 miliar.
dan aset tetap lainnya senilai 5 miliar. Penyerahan tahap kedua dilaksanakan tahun 2014 oleh Kabupaten Tangerang kepada Kota Tangerang Selatan. Aset yang diserahkan senilai 7,7 miliar yang berupa aset tanah senilai 3,7 miliar. Aset peralatan dan mesin senilai 135 juta. Aset gedung dan bangunan senilai 2,5 miliar. Aset jalan irigasi dan jaringan senilai 1,2 miliar. Data di atas sesungguhnya potret Kota Tangerang Selatan yang dicuk melalui kerangka teoritis dan survei. Banyak pakar memberikan analisa bahwa Tangerang Selatan memiliki potensi sangat besar yang kalau membangun dilakukan secara sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Menghilangkan tradisi pejabat yang hanya konsentrasi bagaimana menghabiskan anggaran yang sudah ditetapkan APBD sangat sulit, dan tahun ke tahun pejabat pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya menjalankan tugas rutin dan menganggarkan program yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Kota Tangerang Selatan, sebagaimana kota hasil pemekaran diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih maksimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah yang semakin mandiri dan demokratis. Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, pemekaran daerah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mampu meningkatkan potensi yang selama ini belum dikelola secara optimal, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, serta memicu motivasi masyarakat untuk aktif ikut dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan. Harapan yang cukup besar akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi harapan dari sebuah pemekaran daerah. Identifikasi masalah. 1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini BPK atau WTP berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Kedua, upaya kinerja meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat masih belum optimal, ditandai dengan lambatnya kenaikan laju pertumbuhan angka harapan hidup. Rekomendasi: merancang sistem pendidikan terpadu dalam hal penerimaan siswa baru, membangun kesetaraan kualitas lembaga pendidikan swasta dan negeri, pendataan siswa baru tidak mampu yang terukur, dan penyediaan beasiswa dengan anggaran memadai dan diperuntukkan bagi siswa berprestasi warga Tangerang Selatan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah adalah kebutuhan mendesak. Besarnya jumlah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah kualitas sangat rendah dibandingkan dengan rumah sakit oleh swasta, sehingga untuk mendapatkan kualitas kesehatan harus dengan biaya yang mahal. Ketiga, mengurangi ketimpangan daerah yang dibangun oleh pengembang perumahan dan arah perkampungan dengan melakukan pembangunan pemukiman kubu perkotaan menjadi pemukiman layak huni dan dapat memberikan nilai tambah kepada penghuninya, serta upaya menyediakan ruang publik perkotaan yang nyaman dan aman area perkampungan. 4. Perlu dibangun sistem pengendalian banjir dan penyediaan utilitas telekomunikasi, listrik, dan air terpadu. 5. Upaya peningkatan kualitas kerjasama dan investasi dalam menciptakan iklim investasi. 6. Upaya agar semua penduduk usia sekolah di Tangerang Selatan harus mendapatkan akses pendidikan dasar sehingga angka partisipasi murni untuk tingkat SD dan SMP dapat mencapai 100%. 7. Upaya penanganan kemacetan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan daerah. 8.
upaya penanggulangan dampak COVID-19 terutama perekonomian masyarakat. 9. Upaya peningkatan profesional ASN dan reformasi birokrasi melalui upaya pencegahan korupsi yang sistematik. Itulah pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan pada wali kota untuk perubahan anggaran atau anggaran murni tahun 2023. Ini salah satu format ini sayang kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, terutama kepada Bapak Benjamin Dami. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk langsung berikan sambutan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita, pendiri Tangerang Selatan Bapak Kiai Haji Jarkasinur, beserta seluruh pendiri karena ada Pak Rasud Sakir, kemudian saya kira banyak di antara kita yang pada waktu itu Pak Suryadi dan semua bergelut. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Bang Iwan Rahayu, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Bang Zulham Firdaus, dan mohon maaf kalau ada yang belum terlihat oleh saya, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bang Haji Sadri, pendiri Formats Kota Tangerang Selatan, dan seluruh jajaran pengurus Format, Bang Sony Satria, dan seluruh yang tadi diamanati menjadi pengurus Format Tangerang Selatan, Bang Syihabuddin, anggota DPRD, para pimpinan partai politik, ada Pak Haji Saleh Asnawi, Pak Sony, kemudian Bang Ruli, Bang Zulham, dan mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan, Bapak dan Ibu sekalian semuanya saja. Pak Acep sebagai Ketua Bawaslu, Pak Hidayat juga sebagai salah satu pendiri Tangerang Selatan juga, Pak Wan Sokito, Ketua PDIP, itu, Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang saya hormati. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah. Pagi dan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat semoga selalu tercurah. Kita lihat Tangerang Selatan, potret Tangerang Selatan kekiniannya. Yang pertama adalah bahwa posisi geostrategis Tangerang Selatan yang berada di antara pusat pertumbuhan regional, nasional, bahkan internasional, karena kita berbatasan dengan Jakarta Selatan, kita berbatasan dengan Depok, Bogor sebagai pusat pertumbuhan Jawa Barat di sebelah timur, sebelah barat, kemudian kita berbatasan juga dengan Kabupaten Tangerang, dengan Kota Tangerang, pusat pertumbuhan Provinsi Banten di sebelah timur. Jadi dari geostrategis ini menunjukkan siapa kita, tinggal bagaimana pengelolaan potensi ke depannya. Yang kedua, faktor strategis yang kedua adalah bahwa penduduk. Pada waktu dibentuk 2009 yang lalu, pemerintahan pertama kali hadir, penduduk Tangerang Selatan kurang dari 1 juta, tetapi dengan laju pertambahan penduduk 3,4% per tahun, sampai dengan hari ini pertambahan penduduk kita tidak kurang tercatat 1.400.000 jiwa menurut versi Dinas Kependudukan, yang absen satu-satu orangnya. Tapi menurut versi Badan Pusat Statistik, hasil survei catatan sensusnya, penduduk Tangerang Selatan 1,7 juta. Yang ajaib berikutnya dari penduduk ini adalah bahwa 67% usia penduduk produktif 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Artinya energi mereka masih mempunyai energi yang sangat luar biasa. Kemudian dengan daya beli yang tinggi, 14 juta rupiah sampai 15 juta rupiah per kapita daya belinya. Sehingga di dalamnya ada potensi ekonomi. Tadi sudah dibacakan mengenai PDRB dan seterusnya. Memang pada waktu 2019 pertumbuhan ekonomi kita 7,3%, inflasinya hanya 3,4%, dan 2020 yang kita ukur di awal 2021 memang pertumbuhan ekonomi kita minus 1,1% karena pandemi corona. Tetapi periode sekarang ini, pertengahan atau semester pertama 2021, pertumbuhan ekonomi kita sudah mendekati 4%, Artinya ada geliat ekonomi yang kemudian bangkit.
Itu yang berikutnya. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa dengan laju pertambahan penduduk 3,4%, maka Tangerang Selatan di tahun 2030 diprediksi oleh Badan Pusat Statistik akan dihuni oleh 3 juta jiwa dengan komposisi yang sama dengan hari ini. Usia produktifnya, lansianya, anak-anaknya, dan lain-lain sebagainya, serta angka parameter-parameter yang lainnya. Lalu kemudian tentunya bukan tidak ada tantangan di Tangerang Selatan. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Iwan, oleh Bang Sony, oleh Bang Suryadi, dan seterusnya, bagaimana Tangerang Selatan melewati fluktuasi yang diukur dari pendapatan daerah tadi. Kita sempat anjlok pendapatan daerah itu luar biasa, sehingga hampir stagnan pergerakan ekonomi di kota Tangerang Selatan di awal tahun 2020, sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Tetapi yang dahsyatnya adalah kecepatan pertumbuhan itu sekarang bisa terlihat di tengah-tengah kita. Sehingga tantangan kita ke depan, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, adalah bagaimana seluruh sumber daya yang kita miliki, sumber daya manusia, sumber daya geografi, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sumber daya teknologi, kita punya Puspiptek, kita punya BPPT, kita punya fasilitas-fasilitas yang lain. Satu-satunya kota yang punya Letnan Jenderal cuma di Tangerang Selatan, dan Kodiklat TNI. Beliau menyediakan diri, mari Pak Wali, mau kita kerjasama, kami juga ingin ikut membangun Tangerang Selatan. Banyak potensi di Tangerang Selatan, sehingga dengan demikian Format mempunyai ruang gerak yang sangat lebar. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Suryadi, sebagian dari apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya minta betul-betul kepada teman-teman Format, karena kami bukan orang yang paling tahu, kami bukan orang yang paling benar, kami bukan pemerintah kota ini, banyak juga orang-orang yang kapasitasnya terbatas, maka dibantu dengan Format, tentunya jalan pembangunan Tangerang Selatan ini sesuai dengan cita-citanya Pacar Kasih Nur pada tahun-tahun yang lalu itu dengan Pak Ismet, seperti apa dialog-dialog pembangunannya. Disinilah pentingnya Format untuk menjaga marwah cita-cita pembangunan Tangerang Selatan ke depan, yang tentunya tidak akan kita biarkan Tangerang Selatan ini hanya selesai dalam ukuran-ukuran waktu tertentu. Artinya misalnya kita, karena diancam kami Pak Zarkasi waktu itu sama Pak Dirjen, saya lupa Pak, kebetulan Pak Direktur itu orang di Ciledug gitu, ada perumahan Kemendagri, kebetulan saya pernah jadi camat di situ, jadi saya kenal betul Pak Ben. Kalau umpamanya otonomi daerah ini diusung dengan benar oleh masyarakat Tangerang Selatan, maka akan kita bantu DAU-nya, DAK-nya. Tapi catatannya, kalau umpamanya gagal otonomi daerah ini diusung, maka kita akan evaluasi lagi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 tadi. Artinya otonominya ditarik kembali. Tentu kita tidak menginginkan itu. Indikator yang ada sekarang ini adalah sebuah percepatan. Jadi kuncinya sekarang ini adalah bagaimana mengelaborasi, mengkolaborasikan, mensinergikan seluruh sumber daya yang ada di kita. Catatannya Bapak dan Ibu sekalian kami hormati adalah bahwa walaupun RPJMD yang nanti akan dibedah, saya minta silahkan dibedah teman-teman Bang Sadri, Bang Sony, RPJMD Tangerang Selatan rencana pembangunan jangka menengah sampai tahun 2021-2026. Tetapi catatannya adalah bahwa November 2024 Tangerang Selatan dan seluruh daerah-daerah di Indonesia akan melakukan pilkada lagi. Jadi masa jabatan saya efektif itu hanya 3 tahun 8 bulan sejak 26 April tahun 2021 yang lalu. Sehingga kuncinya kita harus bersama dan kita harus cepat minimalisir kekurangan, kesalahan, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Kuncinya bersama-sama. Jangan tinggalkan kami, Pak. Kami justru membutuhkan second opinion dalam berbagai. Tolong kaji RPJMD kami, instrumennya dipecah setahun menjadi APBD, kemudian percepatan ini apa yang akan kita lakukan. Apalagi 2024 sudah merupakan tahun politik, Bang Iwan. Bagaimanapun tentunya seluruh instrumen yang dimiliki, instrumen program, instrumen kegiatan, instrumen kebijakan, instrumen anggaran, nanti mungkin bagian terbesarnya adalah untuk aktivitas politik, karena kita akan menghadapi pileg, pilpres pada awal tahun, mungkin Februari atau Maret, pilkada mungkin pada bulan November yang akan datang. Jadi percepatan pembangunan ini membutuhkan sinergi semua pihak.
tanpa perlu merasa pemerintah kota pun paling benar, tanpa harus pemerintah kota pun merasa paling tahu, tapi kita bersinergi saja dengan semua elemen yang ada dan bergembira format hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang pentingnya, yang strategisnya dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ke depan yang tadi sudah disampaikan kepada kami itu akan menjadi catatan, tapi mungkin dalam kerangka mengorek kembali, mengingat kembali apa sih marwah cita-cita pembangunan atau cita-cita dulu Tangerang Selatan. Mungkin Pak Zarkasinur bisa mengingatkan kita kembali dalam rapat kerja format bersama-sama dengan para pendiri, diingatkan kembali ini loh cita-cita kita dulu membangun Tangsel untuk ini. Nah, marwah itu yang harus kita jaga ke depan di Tangerang Selatan. Ini hadirin sekalian kami hormati, sekali lagi selamat kepada seluruh jajaran, seluruh dewan pendiri, dewan pakar, dewan pembina dan seterusnya struktur organisasi ini. Dan saya ingin sarankan tentunya di sini hadir juga Kesbangpol, bisa nanti berkoordinasi dalam kaitan dengan keharusan-keharusan atau kewajiban-kewajiban kami. Dan mudah-mudahan tentunya elaborasi ini akan terus kita jalin ke depan sehingga Tangerang Selatan akan mampu berdiri bangkit dengan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk cita-cita ke depan. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Zarkasi itu merupakan pengingat bagi kami. Siapapun wali kotanya akan kita dukung. Tapi saya yakin bahwa Pak Kiai pun tidak akan membiarkan kami ketika kami salah. Pasti akan dikoreksi oleh beliau dan oleh semuanya. Ini yang harus kita tumbuhkan di kita, di antara kita sekalian. Ini yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekali lagi selamat semua. Bang Iwan tadi orang punya nama semua Bang, yang jadi ke pengurus format orang punya nama semua. Yang udah jangan diragukan lagi gitu kan. Susah dipanggilnya Bang kalau nggak ada nama. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.